dari SDIK Nur Hikmah di Puri Gading. Umurnya berapa? 6 tahun. Oke, nah saya ingin mengobservasi kepada si Luna dalam pendidikan agama Islam. Nah, Luna tahu gak apa itu rukun Islam? Ya, coba jelaskan. Rukun Islam yang 5: 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita hafalkan. Masya Allah. Nah, rukun Islam itu ternyata ada 5 loh ya, gitu. Nah, kita wajib menghafal dalam rukun Islam. Kalau Luna, rukun iman tahu nggak? Apa itu rukun iman? Dan ada berapa? Ada 6. Iya, coba sebutkan. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada takdir. Nah, itu tuh rukun iman ada 6 loh ya. Nah, jangan sampai kebalik rukun iman dan rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5 dan rukun iman itu ada 6. Nah, oke, kita tanyakan lagi. Dia bisa apa ya? Bisa surat menghafal surat lo juga. Nah, coba Luna bisa menghafal surat apa? Al-Fajr. Oke, kita dengarkan ya teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr walaili idza yasur hal fi zalika qasamul lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aksaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahabuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aqlan lamma wa tuhibuna mala hubban jamma kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'azzibu 'adzabahu ahad wa la yu'siqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah banget ya teman-teman. Ternyata umur segini bisa loh kita hafalan. Lah saya aja nggak bisa mungkin. Oke, kita sudahi aja ya dengan anak ini, dengan Luna. Maaf sebelumnya, sebelum kita tahap pertemuan orang tua. Nah, kita masih kembali lagi kepada Luna. Nah, dari pendidikan sebelumnya video tersebut pendidikan agama Islam. Nah, ternyata ada juga loh ilmu pengetahuan umum. Ini tentang umum ya.
Nah, ada matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, tapi sekarang kita mengenal matematika, mengenal tata ruang bangun. Oke, kita tanyakan kepada anak si Luna. Luna, ini tuh Kubus. tata ruang apa? Kubus. Kalau yang ini? Balok. Yang ini? Segitiga. Lalu yang ini? Bola. Tabung. Ya, waduh, Masya Allah banget ya. Ternyata pendidikan agama Islam pintarnya luar biasa. Umum juga biasa, luar biasa banget. Alhamdulillah ya, punya anak mungkin yang Masya Allah banget lah ya. Dibilang gimana gitu. Oke, baik teman-teman. Kita bersama lagi kembali. Tadi kan sama anaknya, dan sekarang bersama ibunya. Yang benar-benar luar biasa banget. Halo, Assalamualaikum Ibu. Oke. Kita tanya tadi ya tentang ibunya, kenapa anak ini bisa benar-benar luar biasa, hebatnya banget. Sampai saya tuh tertarik banget, suka banget. Nah, Ibu, bagaimana cara memotivasi anak untuk belajar, Ibu? Kalau memotivasi anak untuk belajar, kebetulan saya mendidik dari usia sedini mungkin sih, maksudnya nggak langsung fokus kepada pelajarannya gitu. Ada beberapa tahapan yang saya terapkan gitu. Yang pertama itu saya masuk ke dunia anak, maksudnya saya tuh nggak maksa untuk gimana dia langsung bisa menghafal atau gimana, tapi belajar sambil bermain. Lalu saya memberikan semangat dan juga memberikan apresiasi, misalnya kalau misalnya dia bisa hafal ini, bisa apresiasinya apa agar dia bisa. Dan juga Untuk menjelaskan bagaimana cara memotivasi anak untuk belajar. mungkin disambung yang tadi, salah satunya juga saya mengajarkan untuk hafalan itu, menurut saya waktu yang cepat untuk menghafal salah satunya itu saat dia mau tidur dan subuh bangun tidur. Kenapa saat mau tidur? Saya pernah baca juga itu katanya di bawah alam sadarnya dia nanti akan ke bawah untuk hafalannya lebih cepat masuk ke dalam otak. Gitu aja. Oke. Pertanyaan yang kedua, sejak usia berapa Bu anakku sudah bisa menghafal? Dari usia, kebetulan Aluna itu cepet banget bisa ngomong. Dia 1 tahun udah lancar ngomong, udah lancar hafal-hafalan. Jadi dari 1 tahun sih dia denger YouTube udah hafal sendiri gitu. Masya Allah banget ya ternyata teman-teman. Oke, pertanyaan yang ketiga, kesulitan apa dalam mendidik? Ada kesulitan kan nggak Bu dalam mendidik Aluna tersebut? Mungkin kalau untuk saat ini dia udah senang untuk sekolah, untuk belajar gitu, untuk ketemu teman-teman. Kesulitan untuk saat ini sih palingan cuman tergantung mood aja, namanya anak umur segini kan paling ada mood saat dia bener capek, pengen istirahat. Saya juga nggak paksain, biarin dia istirahat. Nanti kalau misalnya kelihatan dia udah bagus lagi, baru saya hafalan lagi. Pernah melakukan kesalahan nggak sih Bu anak tersebut gitu? Nah terus Ibu menghukum atau gimana gitu? Nah hukumannya atau ada apa, hukuman hal kecil atau hal berat gitu Bu? Kalau melakukan salah, paling kalau untuk pelajaran sih alhamdulillah sejauh ini juga nilainya bagus gitu. Kalau saya sih kalau untuk pelajaran Aluna ya cukup baik. Cuman kalau untuk paling sama adiknya aja gitu masih agak kurang sikap dewasanya gitu. Ya itu aja sih. Ya paling kalau hukuman ya ada sih, palingan saya kasih nggak boleh main atau apa yang supaya dia bisa kapok gitu aja. Oke Bu. Kembali ke yang keempat, pertanyaannya, asupan gizi seperti apa Bu yang bisa menjadi anak seperti ini? Untuk asupan gizi, insya Allah sih saya memberikan yang terbaik, 4 sehat 5 sempurna, yang di dalamnya ada daging, ikan, ayam, protein dari tempe atau tahu, sayuran, vitamin, madu, insya Allah semua saya berikan agar ibunya gizinya cukup dan seimbang. Oke baik teman-teman, Masya Allah banget kan dengar ceritanya, observasinya sekarang gitu, dengan anaknya serta ibunya yang luar biasa banget dalam mendidiknya. Teman-teman udah pada nonton kan di video sebelumnya itu yang bernama Aluna yang berumur 6 tahun, dia sudah bisa menghafal, terus udah bisa tahu-tahu tentang ilmu-ilmu agama, terus tentang ilmu umum ya kan. Nah, saya di sini akan mengobservasi 2 anak sekaligus, walaupun tugas dari dosen saya tuh 1, karena saya kayak ingin berbeda dari yang lain untuk bisa menjelaskan kepada kalian kenapa saya memilih
2 anak. Wah, itu pun berbeda, ada yang beragama Islam, ada yang non agama Islam. Jadi apa sih kayak perkembangan anak gitu, ada bener-bener sangat berbeda dari perkembangan anak dari 6 tahun. Bahkan yang saya observasi nanti di video berikutnya itu bernama Clara 2 tahun udah bisa bahasa Inggris nantinya. Penasaran kan gimana video berikutnya, apa saja sih yang dia bisa lakukan gitu. Mari kita saksikan, dan jangan lupa ya sebelum lanjut menonton, jangan lupa di like, dan subscribe, dan ayo. Jangan senggol loh. Ini. Oke, good. Ayo. Oke. Good job. Ini 3. Oh, nggak jatuh. Oke. Oh, jatuh. Jatuh. Ayo lagi. Bagaimana perkembangan dari usia 0 bulan sampai 2 tahun ini, Bu? Perkembangan anak Ibu si Clara. Secara fisik sih sudah sesuai, secara psikologis juga sejauh ini tidak ada masalah. Oke. Kalau aktivitasnya, Bu, apa yang dilakukan anak selama di rumah terkait perkembangannya? Aktivitas anak yang dilakukan selama di rumah, Bu? Di rumah sekarang karena umur 2 tahun, jadi lebih banyak aktivitas fisik untuk motorik kasar, dan juga ada beberapa aktivitas untuk melatih motorik halus. Oke, baik. Kalau contohnya itu kayak seperti apa ya, Bu? Aktivitasnya? Contohnya kalau misalkan yang motorik halus itu belajar caranya pegang pensil, dimulai dari pegang krayon, kapur, terus sekarang sih udah bisa pegang pensil. Kalau untuk yang motorik kasar itu sekarang dia sedang belajar berenang, udah mulai masuk ke kolam renang, terus main skuter. Oke, baik, Bu. Kalau asupan gizi seperti apa yang Ibu berikan kepada si Clara, Bu? 4 sehat 5 sempurna selalu. Jadi karbohidratnya biasanya nasi, oatmeal atau kentang. Kalau untuk sayuran selalu ada setiap makan. Proteinnya juga selalu ada. Susu juga 2 gelas sehari. Guys, cukup. Alhamdulillah dalam video yang April observasi sendiri gitu kan, ada 2 anak. Nah, itu tuh kita menunjukkan bahwa kita tuh harus bertoleransi karena kita tuh hidup di Indonesia. Yang di Indonesia tuh yang artinya Bhinneka Tunggal Ika, tetap berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah, itu tuh jadi ternyata perkembangan yang saya observasi tuh, kita tuh memiliki 2 anak yang berbeda. Yang satu bisa menghafal ayat suci Al-Quran padahal udah usia 6 tahun, sedangkan kita yang benar-benar udah dewasa banget, kita tuh masih belum bisa hafal gitu. Emang kalian semua pada nggak iri apa gitu untuk anak yang 6 tahun itu pada udah hafal ayat suci Al-Quran? April aja iri. Nah, dalam lingkungan mereka pun pasti berbeda-beda ya kan. Tapi walaupun 2 anak tersebut tuh, yang satunya itu menjelaskan bahwa kita tuh kayak harus bisa menghafal rukun iman dan rukun Islam, serta pokoknya yang wajib-wajib dalam agama Islam kita tuh benar-benar harus menghafalnya. Nah, kalau di video yang kedua itu anak tersebut kan bisa bahasa Inggris. Ya walaupun kita hidup di Indonesia, tetapi kan kita kan bakalan kayak misalkan untuk kayak ke luar negeri atau ke yang lain, itu kan kita bisa membutuhkan bahasa yang berbeda pastinya, bukan bahasa Indonesia ya, yang pastinya itu bahasa Inggris. Jadi kita harus juga mempelajari ilmu bahasa Inggris. Masing-masing 2 anak tersebut tuh berbeda-beda ya kan.
udah tentang agama yang berbeda, cara perkembangannya pun juga berbeda. Terus walaupun sama, anak kedua ini sama-sama aktif banget dalam kehidupan, dalam lingkungan mereka sendiri. Terus yang berbeda-bedanya cuma ya mungkin agama yang April simpulkan ya, agama, terus perkembangannya, terus kayak bahasanya, motorik kasar dan halusnya gitu kan. Nah, jadi tuh kita toleransi yang kita tuh menghargai atau memperbolehkan pendapat, pandangan, serta kepercayaan baik dari suku, ras, maupun ajaran agama, terus maupun ajaran dari orang tua terhadap anak. Kurang lebihnya seperti itulah ya dalam video observasi kali ini yang April videokan, yang April sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.